Dan ketika gue belajar menggunakan tangan gue yang lain, itu membuat gue merasa, oh enggak kok, gue nggak apa-apa. I let you rest, and then I'll do everything with your friend gitu. Learn to detach. Don't cling to things because everything is impermanent. But detachment doesn't mean you don't let the experience penetrate you. On the contrary, you let it penetrate you fully. That's how you are able to live it. Itu yang terjadi saat pandemi kemarin, ketika orang-orang nggak expect akan kehilangan sumber penghasilan segitunya gitu ya. Attachment it's not always about positive or negative, bad ending, sad ending, happy ending. No, it's not about that gitu. But how we comprehend, how we read, how we like pursue things or relationship like fully. Mbak, gue waktu itu yoga. Pas banget nih, waktu itu tuh gue sendirian. Gaya banget lo yoga. Biar kayak anak-anak Jaksel pada umumnya. Jadi tuh gue dateng, gue pas banget lagi sendirian tuh. Jadi cuman kayak private doang gitu rasanya sama si instrukturnya ini. Terus kayak waktu itu gue lagi sakit-sakitnya tuh tangan gue. Gue kayak pernah cerita ya di episode berapa gitu, gue agak lupa. Udah agak lama. Gue lagi nggak bisa menggerakkan jempol gue dengan sangat leluasa. Sedangkan kan kalau yoga kan kadang memang ada gerakan-gerakan tertentu yang bertumpu pada tangan kan. Dan kayak gue tuh nggak boleh memberikan tekanan berlebihan di even pergelangan tangan gue karena yang sakit tuh di sini. Nitip lah gue, Bu, kurangin ya gerakan gini gitu. Akhirnya kayak setelah selesai sesi, karena kita cuma berdua, ngobrol lah kita kan. Terus dia nanya kenapa tangannya, dan ya. Terus kayak dia bilang, aku jadi inget deh, kamu pernah nggak Rin dengar istilah detachment? Pernah sih Bu, tapi aku biasanya pakai itu kalau di dalam setting konseling sama orang tua. Oh gitu, kenapa? Soalnya kalau jadi parent sama orang tua sama anak itu seringkali ada rasa memiliki, ada rasa harus selalu bersama anak gitu kan, padahal kan anak bertumbuh tuh. Nah jadi saya suka ngenalin istilah detachment ke orang tua agar dia bisa pelan-pelan tuh memberi jarak ke anaknya, karena pada dasarnya anaknya ini kan manusia yang pada akhirnya akan menjadi manusia dewasa gitu. Betul. Kan harus dilepas gitu. Terus dia, oh ya menarik, saya juga punya nih kalau di saya dunia paham dunia yoga, saya ini lagi latihan gosok gigi pakai tangan kiri. Oh, si ibu kinan pakai kanan. Pakai kanan, dia pakai tangan kanan. Hubungannya apa nih Bu? Gitu. Jadi saya berusaha detach dari tangan kanan saya. Karena saya percaya bahwa tubuh saya ini bukan milik saya, yang kapanpun bisa sakit, yang kapanpun saya bisa terbatas menggerakkan atau menggunakan tangan saya, yang kapanpun saya juga harus mengistirahatkan tangan saya, sehingga saya perlu bantuan dari tangan saya yang lain. Jadi aku latihan tuh. Susah banget ya Bu, aku sekarang juga harus mau nggak mau nih sikat gigi pakai tangan kiri, karena emang bener-bener gue waktu itu grip sikat gigi tuh nggak bisa, jadi kayak gosok gigi tuh lu cat aja susah kan? Cat aja susah, jadi kalau gue harus sikat gigi pakai tangan kanan, selengan-lengan atas gue gerak semua gitu loh. Jadi kayak ini kayak orang yang ngeliat akan ngeliat gue aneh juga ya, karena emang sesusah itu waktu itu ya. Terus habis itu, oh iya juga ya, akhirnya kita ngobrolin lah si detachment ini terhadap fungsi tubuh. Yang di situ bikin gue mikir hal yang lebih luas lagi. Ya ketika gue sakit, gue memang mau nggak mau. Kalau gue posisinya bukan yang gue willingly belajar, betul, karena keadaan mau nggak mau, gue udah harus belajar. Tapi di sisi lain gue juga belajar nyetir pakai tangan kiri. Tapi ternyata bukan cuman tentang nyetir tangan kirinya yang gue pelajarin, tapi bagaimana gue belajar percaya sama refleks tangan kiri gue. Ya kan? Gue belajar untuk kayak tidak menempatkan tangan kanan gue ini sebagai satu-satunya hal yang bisa membantu gue gitu, bahwa gue punya tangan kiri. Ini gue nggak tahu kapan gue diajarin, tapi lo tau nggak sih kayak tangan kanan tuh tangan baik, tangan kiri tuh tangan nggak baik. Ya manis, tangan manis. Mana tangan manisnya? Masa pakai tangan kiri nggak sopan gitu kan? Padahal kan dua-duanya punya fungsi yang sama sebenarnya ya. Tuhan cuman kasih dua. Iya kasih dua, cuman dominasinya aja yang beda gitu, refleksnya yang beda. Betul. Jadi kayak di situ bikin gue melihat, oh iya ya, detachment ini ternyata menurut gue di kondisi gue yang waktu itu mau nggak mau detach, itu membantu tidak hanya secara fisik tapi secara psikologis.
kayak terus oh iya juga ya gue tentang misalnya relasi romantis atau kayak pacaran, ada saatnya gue bisa putus, bisa aja nih kita pacaran putus, gue kerja setinggi-tingginya posisi gitu kan, kapanpun gue bisa diturunkan atau mungkin di layoff. Betul. Bonus nggak selamanya gue bisa dapet bonus gitu kan. Lagi. Ya kan? Apalagi pandemi kemarin lo parah gak sih lo bayang gak sih kalau kita nggak bisa detach sama si nominal angka ini ya, angka pemasukan kita gitu ya. Mungkin stres banget gitu. Itu yang terjadi saat pandemi kemarin ketika orang-orang nggak expect akan kehilangan sumber penghasilan segitunya gitu ya. Terus belajar lagi kayak hal-hal lain, oh ternyata detachment ini ya ampun ini bisa dimanapun dan kita butuh banget. Yang selama ini diomongin soalnya cuma attachment. Betul. Ya kan? Gue nggak tahu sih lo pernah nggak yang ngerasain hal yang sama atau kayak melihat hal yang sama kayak yang tadi gue ceritain. Rasain, mungkin bukan tangan ya. Iya betul. Tapi menarik loh si yogis yang tadi lo bilang, karena gue pribadi mengalami atau mau tidak mau gitu ya bergumul dengan detachment karena keterdesakan kayak lo dengan tangan lo gitu ya. Zaman muda dulu diputusin atau putus sama pacar gitu kan. Kayak ya mau nggak mau deng udah kejadian gitu kan, terus kayak ya ini detachmentnya nggak ada persiapan, nggak pakai aba-aba gitu kan lo atau ya tadi diberhentikan dari pekerjaan, angka nominal yang aku akan dapat bonus nih bulan ini gitu kan, aku udah mau set ABC gitu kan. Detachment with ideas gitu. Itu menurut gue juga menantang gitu ya dalam tanda kutip, karena kan dia nggak kelihatan ya Ndah ya gitu. Kalau misalkan fisik, gue nggak bisa bilang detachment fisik juga mudah gitu karena lo juga ngalamin gitu kan. Tapi gini, when we had this idea planted in our mind gitu ya, kayak ya enggak lah, emang harus begini gitu. Aku sama dia sudah 8 tahun pacaran, let's say. Kita we're about to get married this year gitu ya. Aku cari ini AB ini udah ada ya, ditanam gitu kan pelan-pelan dari strangers, terus kita dianterin pulang, terus pelan-pelan kenal ibu bapaknya gitu kan, udah keluarga ketemu. Nah, attach kan, ini udah kayak blok gitu. Terus tiba-tiba ya shit happens, bisa di ini ya. Bisa disensor ya. Disensor ya, maaf. Ya kan, that thing happens gitu, mau nggak mau detach gitu kan. Ya itu gitu. Dan nanti kita bahas ya, apakah ada prosesnya, apakah physical detachment sama emotional detachment itu perlu treatment yang berbeda gitu. Tapi yang gue mau highlight adalah yang menarik dari si yogis itu, Mbak tadi, Ibu, dia punya kesadaran untuk detach herself gitu ya, from part of her bodies gitu ya. Tapi dia tidak mengalami keterdesakan. Berarti kan dia menjalani hidup dengan apa ya, mindfulness, betul gitu. Mindfulness yang menurut gue another level gitu, yang kayak di gue sih kalau nggak terpaksa ngapain juga ya, gue susah-susah. Nggak kepikiran nggak sih kayak lo sikat gigi pakai tangan kiri tuh ngapain, tuh susah, tuh repot, dan itu kayak sumpah gue nyoba ya, terus bener-bener yang susah banget gitu, lo mau ke atas aja tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kayak kepala, even otak gue tuh nggak bisa mengkoordinasikan tangan gue, walaupun dia fully functioning dan gue nggak masalah dengan itu, tapi kayak itu memang benar-benar butuh effort dan kemauan secara sadar sih buat belajar. Sumpah lo nyoba deh Mbak. Dan itu gue ya, ketika gue berhasil dan gue merasa puas dengan hasil sikatan gigi gue merasa berdaya. Gue ngerasa, gue bisa, ternyata thank you ya. Dan kayak gue tahu kalau gue punya dua tangan yang berfungsi dengan baik, yang sama-sama bisa membantu gue gitu. Jadi if anything happen with my right hand, itu gue nggak yang sepanik dulu, karena di awal gue frustrated banget Mbak. Jadi gue ada fase dimana ketika gue even gue ngangkat jempol aja tuh gue sakit ya, apalagi harus ditekuk gitu kan. Jadi yang namanya masak, jangan masak deh, buka kancing. Gue ingat lo bilang. Ternyata buka kancing tuh semua pakai jempol. Nggak bisa lo nggak pakai jempol. Buka sugus, akhirnya gue pakai sugus lagi. Iya, oh ya, nggak cuma sugus ya, permen lah ya. Itu tuh gue jadinya pakai telunjuk sama ini, lo percaya nggak sih? Jadi kayak udah buka pentul tuh pakai gini, coba gue pakai alis aja gue begini, nggak pakai jempol. Jadi yang ternyata susah banget. Terus gue akhirnya merasa
susah banget sih, ya larian gini doang nggak bisa gitu. Itu tuh ada fase itu. Dan ketika gue belajar menggunakan tangan gue yang lain, itu membuat gue merasa, oh enggak kok, gue nggak apa-apa. I let you rest, and then I'll do everything with your friend gitu. Gitu. Ada rasa apa sih istilahnya, keberdayaan, apa sih bahasa Indonesianya, rasa berdaya lah ya. Yeah. Berarti sebelum memulai proses detachment itu tadi kita harus sadar dulu gitu ya, maksudnya berjarak gitu kan, kalau terus punya apa ya, berusaha untuk mengobservasi keadaan kita. Tunggu sebentar, ini kita lagi ngebahas yang emotional atau physical detachment. Boleh. Lebih gampang ngebayangin sebenarnya physical dulu, karena kayak itu nyata banget ya, bisa kita bayangin. Betul. Jadi ya kita harus berjarak dulu. Oh, aku sakit gitu ya. Atau dalam kasus guru yoga lo, aku tuh bisa kehilangan fungsi dari salah satu bagian tubuh ini kapan saja, gitu kan. Sementara aku punya bagian tubuh lain yang mungkin bisa diberdayakan, gitu kan. Tapi karena aku tidak mengoptimalkan gitu ya, tidak mengoptimalkan gitu. Berarti kan sebelum memulai detachment, kita harus berjarak dulu dalam tanda kutip gitu kan, mengobservasi apa keadaannya gitu kan, di-assess, terus kira-kira apa gitu ya. Mungkin sebelumnya malah lo aware dulu bahwa segala hal itu pada dasarnya tidak bukan satu keutuhan, bukan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Just because lo ngelahirin anak lo, bukan berarti lo memiliki anak lo. Itu sederhananya gitu ya. Just because tangan lo ini menempel di badan lo, bukan berarti lo akan selamanya bisa menggunakan dan kayak bersama dia sampai akhir hayat lo gitu. Enggak, itu bukan keniscayaan. Itu tuh hal yang kapanpun, kalau dalam agama gue percaya kapanpun kalau Tuhan ambil ya lo nggak punya gitu. Betul. Oke. Nah, tadi lo bilang di agama lo gitu ya. Ini gue juga mau quotes dari bukunya Mitch Albom, Tuesdays with Maury. Gue baca ya. Learn to detach. Don't cling to things because everything is impermanent. Voila. But detachment doesn't mean you don't let the experience penetrate you. On the contrary, you let it penetrate you fully. That's how you are able to live it gitu. Jadi jadi setuju sih. Betul. Karena gini, sebelum detach kita ada attach. But before attach kan ada namanya introduction ya. Kita kenal gitu. Kita apa ya istilahnya? Kalau nggak ini deh, relationship deh, pacaran ya. Aku kenal sama si A, ya kan, kenalan dulu kan ya, belum attach ya gitu kan. And then ada percaya proses, dulu, voila. And then after certain of times kita jadi attach gitu kan ya. Nah, apakah attach is the end of the process? No, it's not gitu. Based on this gitu. Malah kalau mau jadi cycle gitu ya, justru sampai ujung gitu, sampai ujung gitu, like until like the rainbow's end gitu, until the rainbow's end. Nah, ujungnya itu adalah detachment itu sendiri gitu, karena kan tadinya memang tidak ada attachment, right? Gitu. And then we detach again gitu. Nah, detachment itu menurut gue it's seperti yang lo bilang ya, gue menghindari istilah positif negatif gitu. It's just like the full cycle. Gitu. Like to make it complete gitu loh. Jadi kalau baca buku ya lo sampai selesai. Nonton film ya sampai ending gitu. Dan saat ending ya udah selesai. Voila gitu. Jadi detachment it's not always about positive or negative, bad ending, sad ending, happy ending. No, it's not about that gitu. But how we comprehend, how we read, how we like pursue things or relationship like fully. Voila gitu. Yang namanya the only thing that is certain in our life is uncertainty, right? Jadi itu sih sebenarnya kayak ketika gue diingetin tentang detachment itu, gue diingetin lagi itu fakta bahwa nggak akan ada yang bisa sepenuhnya gue kontrol, nggak akan ada hal yang sepenuhnya menjadi milik gue, tidak ada suatu hal yang selalu sejalan dengan apa yang gue rencanakan. Gitu kan? Atau ide di kepala kita. Nah, kadang itu yang lebih susah sih ketika kita mau detach sama ide dari kepala kita, karena it feels like it's part of us, just because we think about it, gitu. Yang atau misalnya nih, gini, ketika kita attach sama pacar, sebenarnya bukan ke pacarnya, bukan individunya yang kita attach, tapi our idea about him or her, or this relationship. Oh, gue yakin nih bakalan nikah sih, gue nikah sih, gitu. Ternyata something happen, and then
bubar jalan aja gitu ya. Atau misalnya kayak kita berpikir bahwa suami kita akan selalu manjain, misalnya gitu. Tapi kan people change ya. Ada saatnya mungkin akhirnya dia nggak jadi laki-laki yang memanjakan gitu. Mungkin dia berpikir kalau oh nggak bisa nih, kita perlu belajar untuk saling mandiri misalnya gitu. Kan itu juga satu kedewasaan relationship ya sebenarnya ya, ketika sama-sama bergerak dan berubah gitu. Artinya ada pertumbuhan, dinamika ya. Iya betul. Nggak bisa gitu. Dan kayak sangat kecewa ketika kita berharap seseorang akan selalu manjain, terus dia berubah tanpa kita melihat bahwa dia tuh sebenarnya lagi menjadi orang yang lebih baik. Gitu kan, dan kita kecewa sama ide bahwa dia akan selalu manjain, and we want to stick to that idea gitu. Gak bisa dong sayang, kamu tuh dulu waktu pacaran gitu. Tapi seringkali kan kita nyalain orangnya ya, kamu tuh kok nggak gini sih, kamu tuh nggak gini gitu. Padahal sebenarnya kita nggak marah ke orangnya, kita marah sama perubahan traitnya. Gitu. Sesuai dengan. Dan tadi balik ke apa lu bilang, saya pakai istilah itu detachment ke parents gitu ya. Bener. Itu juga menarik menurut gue, karena I'm as a parent myself gitu, and I'm also a kid gitu ya. Menurut gue ini menantang dalam arti gini. Sorry, ini sebagai konteks anak lo sekarang usia 10 tahun. Preteen. Kelas 4 SD masuk preteen. Betul. Masuk preteen di mana yang sudah mulai apa ya? Can I check your Google Chat? Kan dia belum pakai WhatsApp, masih pakai Google Chat. Can I see your Google Chat gitu? Udah, mami, privacy please gitu kan. Udah ngomong privacy. Terus gue kayak, gitu kan. Terus gue kayak, terus gue jadi curiga kan, lo ngomongin apa 10 tahun like privacy gitu. Waktu dia tidur gue cek akhirnya gitu, tapi emang gak ada yang aneh gitu. Cuma gue ngerasa, oh is it starting already gitu, dimana gue harus sudah gini. Parenting itu adalah gimana ya, aneh ya, itu kayak you are forced to be attached with your kids, kayak mau nggak mau gitu, you are forced to, kayak kalau ibu ya terutama, lo dari dia ada di perut lo, tiba-tiba dia dikeluarin, terus lo harus menyusui, terus lo ngasih makan semua ya. Dan ada fase di mana hidup dia benar-benar bergantung sama kita ya. Betul, betul kan, kayak there's no other option ya, maksud gue ya pastilah gitu gue attach sama anak gue, terus tiba-tiba pelan-pelan dia pergi ke sekolah ya, terus kayak oh oke, dia punya hidup lain, dia punya orang dewasa lain dalam hidupnya gitu ya, oh dia punya banyak teman-teman baru, oh dia mau spend time with her friends gitu-gitu. Sampai ini udah mulai nih kayak privacy please gitu kan, terus kayak when can I get my own room gitu. Udah mulai minta. Iya, terus gue tuh kayak gini, ya harus ya gitu, kayak sekarang ya gitu. But at the same time, gue ngalamin jadi anak yang dimana, gimana ya, orang tua gue tidak punya konsep detachment. Gitu. Apalagi zaman-zaman orang tua kita ya, kayaknya memang kayak ketika lo nikah, terus habis itu ya beberapa mungkin bisa keluar dari rumah, tapi beberapa kan ada juga yang diharapkan tinggal bersama, orang tua betul, dong, ya kan? betul. Terus nanti orang tuanya merasa gila lo anak gue, mau sampai kapan juga lo anak gue ya, I should be involved in everything in your life, ya kan? Mulai dari ngurus anak lo gimana, nanti lo dapat bonus, kok lo dapat bonus beli motor gitu kan? Iya, benar. Jadi kayak gimana ya, konsep detachment itu menurut gue doesn't exist di Asian parents. Gue nggak bisa bilang Asian ya, maybe Indonesian. Tapi gue ya most of Indonesian parents gitu. Jadi kayak, anak lu nggak sekolahin apa gitu misalkan, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi kayak, gitu. Ya, itu as a parent. Dan gue jadi inget dulu bokap gue pernah baca bukunya Khalil Gibran, dia ada nulis tentang anak, tapi ini agak banyak yang tidak setuju, but me personally gue suka sama perumpamaan ini. Anakmu tuh seperti busur panah gitu. Jadi yang ngebidik adalah lo. Akan ada saatnya lo akan melepas busur panah itu. And I kinda agree with that. Dan menurut gue itu adalah detachment yang sempurna gitu. Dan menurut gue harus gini, jika terlalu berat gitu ya, gue ngebayangin akan berat nanti melepaskan dalam tanda kutip gitu ya, anak gue detach gitu. Kalau di Indonesia mungkin pernikahan ya, jadi momen orang tua harusnya gitu ya, melepaskan busur gitu. Kalau di Western kayaknya go to college, lulus SMA ya. Lulus SMA. Normalnya adalah anak keluar rumah di kuliah gitu kan, mau tinggal di kota yang mereka tetap tinggal di kota yang sama atau beda kota, merantau gitu.
ya normalnya lu keluar dari rumah gitu, you start your own life gitu kan, lu cari duit sendiri itu kan di college. Kalau di Indonesia kayak usia pernikahan ya, sampai nikah tuh lu kayak masih bareng gitu kan. Dan apa ya, memang harus dipelajari gitu. Gue pribadi juga jadi gue sadar ketika anak gue, mami privacy please gitu, gue tidak mau anak gue mengalami seperti apa yang gue alami, di mana gue menjadi orang tua yang tidak tahu konsep detachment, yang mau punya kuasa andil dan tidak membiarkan anak gue berdaya as an individu gitu sih. Bener, karena memang pada gini, kita kan sebenarnya yang membesarkan anak kita pada akhirnya adalah untuk membantu dia menjadi orang dewasa yang mandiri ya, yang independen, yang mampu berdiri di atas kakinya dia sendiri gitu. Kenapa sih kita sekolahin anak? Ya kan pengennya dia pinter. Kenapa sih biar pinter? Biar bisa nyari uang sendiri. Kenapa sih anak butuh punya uang sendiri? Ya biar dia bisa enak hidupnya. Kenapa sih gitu? Kalau ditarik lagi garis gitu ya, kalau di jauh banget ya memang akan mandiri gitu ujung-ujungnya. Jadi kenapa ketika anak sudah di usia atau di kesiapan dia untuk mandiri, kita yang sudah lebih lama hidup atau sudah lebih dewasa ini kenapa tidak mengizinkan, seolah-olah seperti tidak mengizinkan gitu. Padahal kita sudah membekali banyak sekali hal sebelum itu gitu. Jadi benar sih, gue rasa belajar detachment sebagai seorang manusia itu akan applies to banyak banget in every aspect ya. Aspek benar. Dan mungkin mulai paling sederhananya dari tadi detach dengan tubuh sendiri gitu ya. Kayak memang ada hal-hal yang perlu kita secara sadar sadari banget. Atau sesederhana misalnya kita bisa kapanpun sakit kok. Iya kan? Jadi kayak ketika itu lalu apa yang bisa kita lakukan, ketika sakit apa yang bisa kita lakukan, atau setidaknya minimal menghindari dari kita kemudian menyalahkan keadaan, situasi, Tuhan, orang lain. Padahal kan memang itu keniscayaan ya. Kita nggak bisa ngontrol hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, sakit. It's you gitu ya, who have control. Iya, benar. Betul. Di lain kesempatan juga ya, gue mungkin di dalam episode ini gue pengen banget nih kita seenggaknya sadar dulu deh gitu bahwa hal-hal yang kita pikir kita miliki atau kayak memang itu attached to us, lo sayang banget, lo suka banget, lo merasa lo memiliki itu karena lo membeli barang itu, atau lo merasa memiliki itu karena lo lahir dengan bagian tubuh itu. Sadari bahwa enggak juga gitu, lo tuh dititipin gitu. Baru sekarang tuh gue menyadari kenapa agama gue mengatakan bahwa itu tuh semua titipan gitu kan, karena kapanpun tuh bisa jadi kita kehilangan fungsinya atau kehilangan sosoknya. Yang paling jauh lagi ya kalau kita ngomongin kesehatan mental gitu ya, ya itulah gitu, ketika seringkali kecemasan, depresi itu muncul ketika hal-hal yang kita pikir bisa kita kontrol terjadi di luar ekspektasi yang kita pikir kita bisa kontrol gitu. Jadi begitu aja, belok aja, tahu-tahu nggak bisa kita kontrol aja, tahu-tahu melenceng aja, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya jelas nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak bisa kontrol itu gitu. Kita nggak bisa membatasi atau membangun boundary itu dari diri kita. Tapi memang ketika lo misalnya nih habis ini pada searching gitu ya, detachment, yang pertama kali muncul mungkin di Google itu adalah emotionally detached. Artinya kayak lo jauh nih, jadi lo nggak aware sama emosi lo gitu ya. Kita nggak tahu kalau ini tuh namanya marah, atau misalnya sama pasangan, sama anak, jadinya nggak bisa connect secara emosional sama anak kita, sama pasangan kita. Mungkin itu yang muncul. Tapi coba ketik healthy detachment, emotionally misalnya ya, emotionally detached misalnya. Tapi pokoknya ada healthy-nya. Nah ternyata di situ udah banyak gitu kajian-kajian atau kayak sudut pandang psikologi yang melihat detachment itu bisa menjadi hal yang sehat. Gitu. Dan apa namanya, tadi lo bilang fisik gitu ya, ada bagian mental. Gue inget belum lama ini gue di Instagram. Gue lupa ya detailnya gimana, tapi intinya adalah ladies gitu yang sudah masuk ke usia 40 gitu ya. Terus gue nih langsung ya lo baca bener-bener serius gitu kan gitu. Just drop the ideas that you can follow the trends like you used to. You can wear anything like you used fashion, to.
passion gitu, follow the trend gitu. Kayak dah gitu lu udah harus sadar Bu gitu. Kayak dulu udah gitu, udah. Dan menurut gue tuh juga penting gitu karena bener. Karena gini, casingnya gitu ya sudah 40 gitu ya, tapi kadang di kepala tuh suka nggak eling gitu, juga berasa masih muda gitu. Dan makanya kan suka kadang ya, gue nggak tahu ya lu suka ngeliatnya kayak di mall gitu, gue ngerasa kayaknya ada yang salah ya dengan appearance ibu ini gitu. Jadi apa ya, sudah tidak suitable lagi gitu. Dan menurut gue itu juga penting ya. Gini, gue nggak tahu ya bagaimana kebanyakan orang menghadapi atau memahami konsep aging gitu. Tapi menurut gue aging itu mungkin kita bisa lawan dalam tanda kutip physically ya, gitu ya. Bisa lah zaman sekarang. Usaha-usaha kayak dokter atau mungkin perawatan tertentu. Betul, lu workout lo tetap kencang, lo botox or anything gitu, lo bisa gitu ya. Tapi menurut gue yang namanya mind, spirit gitu, it's also aging, gitu. Dan menurut gue bukan, it's not something to be encountered, but to be embrace gitu. Embrace terus and then what gitu. Jadi gue ngerasa gini, oh gue masuk ini nih, another cycle nih gitu, masuk 40 gitu kan ya. Ya gue juga harus sadar gitu hal-hal yang tadi itu sederhana gitu. Menurut gue, apakah gue masih gemesin kalau pakai crop top misalkan gitu. Terus gue hangout sama anak gue di mall yang 10 tahun, terus kita pakai couple crop top gitu misalkan gitu. Ya gitu kan, tutu gitu. Maksud gue bukannya menurut udah nggak cocok gitu kan. Cuma maksud gue apakah sejalan dengan keadaan ini my spirit gitu, my mind gitu as a 40s gitu. Gue nggak tahu ya bagaimana orang menanggapi itu, tapi kalau menurut gue penting juga untuk disinkronkan gitu. Dan salah satu caranya adalah detachment with the ideas. Gitu. Gue sih belum ya, cuma maksud gue jadi eling pas baca gitu. Oh iya juga ya, gitu. Sebenarnya kalau misalnya itu style fashion masing-masing, kita memang nggak bisa melarang ya. Dan kayak kenyamanan tiap orang membawa dirinya itu tuh benar-benar full hak masing-masing. Kita nggak bisa nyalahin atau apapun. Mungkin yang akan menjadi kita perlu sadarin bareng adalah ketika memang kita sendiri merasakan bahwa kayak gue enggak deh. Tipe baju gini kayak gue udah enggak deh, atau kayak tipe obrolan kayak gini gue enggak deh. Nah itu tuh kita perlu jujur sama itu gitu. Even misalnya di umur gue baru banget nih masuk 30 gitu. Dan kayak gue merasa di beberapa hal, nongkrong malam gue udah enggak sih. Itu tuh ada tuh rasa yang oh gue ternyata lebih milih tidur kayak earlier dikit gitu ya, daripada gue harus di luar dan kayak ini dingin tau. Gitu udah nggak enak. Lo 30 ya, gue 40 saya. Jadi kalau gue nongkrong malam, gue tuh kayak butuh 3 hari masuk anginnya. Terus kayak sih kok masih ngantuk ya, masih oleng gitu. Iya benar-benar. Itu jadi kayak perlu jujur aja. Kalau misalnya emang badan lo di umur gue misalnya masih kuat sampai malam nongkrong malam, ya nggak apa-apa gitu. Silakan. Asalkan memang tadi jujur aja kalau emang kebutuhannya di situ ya belajar untuk oh ya ini memang gue sudah masuk fase hidup yang baru, badan gue juga butuh hal yang baru gitu ya, udah bukan dengan cara yang lama, dan ya belajar tadi detach dari ideas di umur 20-an gitu. Kalau misalkan lo masih merasa sinkron gitu ya dengan apapun gitu, silakan gitu kan. Karena kan mindset orang beda-beda gitu kan. But what we want to highlight itu adalah detachment with the ideas in certain age gitu. Karena kan menurut gue our mind is growing as well gitu. Benar. Karena kayak gue juga tahu sih orang-orang yang masih pantas gitu pakai baju-baju anak muda tuh masih pantas banget. Banyak loh, kita boleh nyebut-nyebut kan ya. Iya kayak public figure juga banyak. Betul, dan kayak itu Sofia Lacu bahkan gue kayak oh my god, dia minum apa itu, boraks ya. Jadi kayak udah it's your choice gitu. Cuman kayak belajar jujur aja, dan kalau emang udah waktunya, yuk gitu kita belajar untuk detach. Dan sebenarnya nggak ada ruginya kok. Detachment itu tuh adalah menurut gue ya, detach itu tuh kayak ngizinin tamu untuk pulang di saat dia emang butuh pulang. Betul, dan menurut gue untuk menghindari, kan sering ya kita lihat tuh orang-orang yang sudah usia pensiun atau tua tiba-tiba kayak
marah dalam tanda kutip dan benar-benar merasa tiba-tiba hidup aku sepi gitu ya, sendirian gitu. Itu di psikologi ada namanya post power syndrome. Nah, post power syndrome itu biasanya usia berapa? Itu ketika biasanya paling sering ketika pensiun, atau misalnya 50-an. Dia 50 lebih, atau misalnya dia mendadak kehilangan pekerjaan atau mendadak kehilangan power tertentu gitu. Even kayak kadang tapi umumnya biasanya itu tuh sih terkait dengan pekerjaan, power dalam peran dia di masyarakat kebanyakan gitu. Tapi beberapa orang juga muncul gejala yang sama ketika anaknya menikah. Karena dia tidak punya power lagi terhadap anak-anaknya gitu. Jadi itu ada fase frustrating banget untuk mereka sebenarnya. Karena kayak itu kan, the idea of saya bisa ini, saya bisa itu, punya pengaruh, sekarang enggak. They belong to me. Betul. Jadi makanya tuh hal yang perlu dari muda sih, itu nggak bisa ubah dalam satu malam gitu. Iya, betul. Iya, dan benar sih tadi gue juga pernah nonton di variety show Korea, Once You Enter 50 kata dia gitu. Itu adalah fase detachment gitu. Detachment dalam arti peran lo di dunia profesional sudah mulai berkurang. Dalam keluarga juga, dari tadinya like the only decision maker gitu, or the center of the family, lo udah mulai hilang gitu kan ya. Terus posisi di dunia pertemanan juga kan sudah bergeser gitu, dalam masyarakat juga gitu. Instead of trying to like grip gitu kan those power gitu, kan kita pernah lihat ya ada istilah apa sih, when you love something gitu ya, to love something gitu ya, you must like open up your hands gitu. Jadi kayak and watch it, daripada lo kayak embrace gitu ya. Terus kayak lo lagi megang pasir di genggaman lo, semakin lo genggam dengan kuat, maka dia akan keluar dari sela-sela jari dan hanya sedikit yang bisa lo genggam. Betul. Tapi ketika lo menggenggam dengan sedikit ruang, dia akan lebih banyak berada di tangan lo. Betul. Jadi kayak lo membayangkan posisi lo gitu, seperti ya pasir gitu. Lo lihat, oke, aku selama ini begini nih, dapat banyak gitu kan. Tapi it gets tiring gitu ya. I think it's time to let go gitu, like slowly gitu. Gue sih belum ada di fase itu ya. Mungkin akan menyedihkan, mungkin jadi apa, I don't know gitu. Tapi that sound make sense gitu. Betul. Jadi kayak yang namanya perjalanan hidup itu tuh nggak bisa lo fast forward. Kita nggak bisa berharap gue langsung selesai semuanya dan gue langsung bisa, nggak bisa. Gitu. Semua tuh butuh proses, semua butuh usaha. Gue nggak terlalu percaya dengan istilah time heals everything, karena we require effort. Time it requires effort that helps us heal throughout the time. Betul.